Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan segala nikmat yang telah kita rasakan. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah senantiasa taat dan patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai keimanan dan ketakwaan seseorang. Ada beberapa karakteristik orang yang bertakwa dan selalu mengerjakan kebaikan menurut surat Al-Baqarah ayat 177. Di antaranya beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, Al-Quran, dan kitab-kitab yang lain, dan para nabi, menafkahkan sebagian hartanya, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menepati janji, bersabar dalam kesempitan dan penderitaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والحين بأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون, yang artinya kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat yang anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat tersebut mengandung 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, prinsip keimanan. Iman merupakan sumber segala kebaikan. Akan tetapi iman yang dimaksud ayat itu ialah yang menggetarkan hati, melahirkan ketundukan dan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, prinsip amal soleh. Ini memunculkan tak hanya kesolehan pribadi, melainkan juga kesolehan sosial. Kesolehan demikian ditunjukkan antara lain melalui kesediaan seseorang untuk mengeluarkan hartanya,
mau betapapun besar rasa cintanya kepada harta tersebut untuk membantu fakir miskin, anak-anak yatim, dan kaum duafa. Prinsip yang ketiga adalah prinsip akhlakul karimah atau keluhuran budi pekerti. Ini ditunjukkan antara lain melalui komitmen dan kesetiaan yang tinggi terhadap setiap janji. Juga ditunjukkan oleh kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan. Hadirin rahimakumullah, dari 3 prinsip tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai suatu kebaikan atau kebajikan, kita tidak hanya berhenti pada segi lahiriah saja, yakni menghadapkan wajah ke arah tertentu dalam sholat kita, melainkan tindakan-tindakan sedekah ataupun derma yang kita lakukan secara tulus dan ikhlas di hati kita karena Allah, itu merupakan suatu kebajikan pula. Hadirin yang berbahagia, dijelaskan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 285 bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan dan meyakini wahyu yang diwahyukan kepadanya dari Tuhannya, dan kaum mukminin pun demikian juga, mereka meyakini kebenarannya dan mengamalkan isi Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Hadirin, masing-masing dari mereka mengimani Allah sebagai Tuhan dan sembahan yang memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, dan mengimani sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang mulia. Dia menurunkan kitab-kitab suci dan mengutus rasul-rasul kepada makhluknya. Ketika iman belum masuk ke dalam hati kita, tentunya untuk mengerjakan semua perintah Allah itu akan terasa berat untuk dijalankan. Contohnya ketika sudah jam 4 pagi, tentunya akan terasa lebih berat ketika baru bangun lebih pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Jika begitu, kita belum memiliki iman dalam hati kita, sehingga keimanan itu perlu dipupuk sejak dini agar selalu taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, kadar keimanan dan ketakwaan seseorang itu tentunya dapat dilihat juga dari seberapa besar komitmennya dalam penegakan agama Islam secara menyeluruh. Entah itu ajaran yang berkaitan dengan Yang Maha Kuasa atau ajaran yang berkaitan dengan makhluknya, baik itu secara individu maupun secara sosialnya. Hadirin, memelihara keimanan dan ketakwaan merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap hamba. Karena keimanan dan ketakwaan merupakan penentu arah kehidupan yang akan menunjukkan kita pada kehidupan yang seharusnya kita jalani. Terlebih lagi, dengan adanya keimanan dan ketakwaan, kita akan mempunyai benteng dalam hati kita, sehingga menimbulkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan spiritual, yakni kedamaian hati dan kedamaian pikiran. Oleh karena itu, dalam momentum ini marilah kita tingkatkan keimanan kita dengan segala cara dan menghindari segala hal yang dapat menurunkan kadar keimanan dalam diri kita. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini dapat menjadi renungan bagi kita semua. Akhirul kalam,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.